warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Umdah Aulia Rohmah MH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Insinyur Soekarno. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan Yulisa Trihapsari dengan NIM 2241102011271. Selanjutnya dengan saya sendiri dengan nama Putri Aruf Mumtaz dengan NIM 22411201260. Selanjutnya ada Yuyun Eva Elviana dengan NIM 22411201272. Selanjutnya ada Gali Atazain Saputra dengan NIM 22411201240. Selanjutnya ada Muhammad Kunifansyah dengan NIM 22411201253. Selanjutnya ada Siti Nurhayati Wergiri dengan NIM 22411201273. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Insinyur Soekarno. Baiklah, itu adalah beberapa materi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Pembahasan yang pertama yaitu biografi Insinyur Soekarno. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang biografi Insinyur Soekarno. Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrokarno. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrogiharjo, orang Jawa yang bekerja di Mantri Guru di Sekolah Rakyat di Singaraja, Bali. Ibunya bernama Ida Ayu Nyaman Rai, keturunan bangsawan Bali, asal Buleleng, Bali. Darah biru mengalir di tubuh Soekarno. Ayahnya keturunan Sultan Kediri, sedangkan ibunya keponakan raja terakhir dari Singaraja. Kemudian ada masa-masa kepemimpinan Insinyur Soekarno di Indonesia. Pada tahun 1927, Pak Karno mendirikan PNI. Pada tahun 1928, Pak Karno dan partainya begitu aktif dalam melakukan propaganda. Bung Karno pernah dipenjara di Sukamiskin, dan ia juga pernah diasingkan di Pulau RD. Perjuangannya dalam mewujudkan kemerdekaan banyak melewati kesulitan. Peristiwa Rengas Dengklok yang pada akhirnya membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan. Semangat dalam mempertahankan kemerdekaan semakin sulit saat Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama bersama Muhammad Hatta. Peristiwa agresi militer 1 dan 2 membawa posisi Indonesia semakin sulit. Perjuangan diplomasi tetap ditempuh Bung Karno, mulai dari perjanjian Linggarjati, KMB, Renville, dan lainnya membuat posisi Indonesia dalam aspek geografis semakin sempit. Pemberontakan mulai dari peristiwa 10 November di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, peristiwa Bandung Lautan Api, dan lainnya adalah wujud semangat rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1948, muncul gerakan DITII di bawah pimpinan Kartosuwirjo yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam bersama dengan pemberontakan kiri di Madiun. Peristiwa lainnya seperti perubahan sistem pemerintahan sebagai parlementer, konflik Irian Barat, konflik dengan Malaysia, bergabungnya dengan PBB, aktif dalam perdamaian global yaitu di waktu Perang Global Kedua antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat.
dan peristiwa Super Semar yang membawa Soekarno pada masa akhir. Jatuhnya Soekarno tidak lepas dari masalah yang ada semasa beliau sebagai presiden. Situasi yang tidak menentu di tahun 1965, yaitu peristiwa pembantaian massa Ale yang menyebabkan bunuhnya 6 jenderal Tentara Nasional Indonesia, yang dikenal dengan insiden G30 SPKI. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang bertujuan menyampaikan isi tritura atau 3 tuntutan rakyat, salah satunya berisi PKI harus dibubarkan. Kemudian ada wafatnya Soekarno. Soeharto memiliki tindakan yang sangat berlebihan. Ia membuat keputusan-keputusan secara sepihak, melakukan pelanggaran kepada Pangdam Jaya V, kepada Presiden, dan Soeharto juga menggagalkan usaha Soekarno untuk memberikan perintah kepada Maijen Pangat Pranoto Rekso Samudra. Soeharto juga menetapkan diri sebagai Panglima ABRI. Keberadaan Soekarno menimbulkan kontroversi banyak pihak mengenai tuduhan keterlibatan dalam G30 SPKI. Ia khawatir dengan nasib rakyatnya yang telah digembleng selama bertahun-tahun, sehingga muncullah Super Semar sebagai wujud pengorbanan Soekarno terhadap rakyat Indonesia. Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden, membuat kondisi kesehatannya kian menurun. Pada Minggu 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, RSPAD, dokter menyatakan bahwa sang proklamator menghembuskan nafas terakhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai program kerja Insinyur Soekarno. Jadi, untuk menjalankan program kerjanya, Insinyur Soekarno membuat sebuah kabinet yang terdiri dari Kabinet 1, Kabinet 2, Kabinet 3, dan Kabinet 4. Kabinet 1 adalah kabinet pada masa pemerintahan Indonesia pimpinan Insinyur Soekarno yang diumumkan pada tanggal 9 Juli 1959 dan mulai bertugas pada tanggal 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960. Adapun program kerja Kabinet Kerja 1 meliputi program kerja yang pertama, yaitu memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Selanjutnya ada Kabinet Kerja 2. Kabinet ini bertugas pada tanggal 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962. Program kerja Kabinet 2 sama dengan program Kabinet Kerja 1, yaitu untuk meneruskan program kerja sebelumnya. Kabinet Kerja ketiga dimulai dari tanggal 6 Maret 1962 sampai 13 November 1963. Program kerjanya meliputi program sandang pangan harus diperhebat. Yang kedua, program keamanan harus dirampungkan dengan memperhebat operasi di Jawa Barat dan intensifikasi follow up di semua daerah. Lalu yang terakhir, program anti-imperialisme dan kolonialisme serta pembebasan Irian Barat ditekankan kepada pelaksanaan Tri Komando Rakyat yang dalam keseluruhan tri program diberi prioritas ke-1 yang harus didukung oleh semua kegiatan lain. Kabinet Kerja keempat dimulai dari tanggal 13 November 1663 sampai 27 Agustus 1964. Program kerja Kabinet 4 ini terdiri dari sandang pangan, pengganyangan Malaysia, serta melanjutkan pembangunan. Lalu, setelah Kabinet Kerja keempat selesai, Insinyur Soekarno membentuk nama lain, yaitu sebuah Kabinet Dwikora. Kabinet Dwikora ini terdiri dari 3 macam. Kabinet Dwikora 1, yaitu dimulai pada tanggal 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966. Lalu Kabinet Dwikora yang kedua, yaitu dimulai dari tanggal 21 Februari 1966 sampai 27 Maret 1966.
Kabinet Dwi Kora yang ketiga, yaitu dimulai pada tanggal 31 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966. Setelah berjalannya Kabinet Dwi Kora yang ketiga ini, kabinet tersebut mengalami kejatuhan. Berakhirnya Kabinet Dwi Kora ini disebabkan oleh berakhirnya tampuk kepresidenan dari Soekarno menuju ke Soeharto. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, sistem pemerintahan Indonesia beralih menjadi Orde Baru. Perubahan rezim ini diikuti dengan bubarnya Kabinet Dwi Kora dan terbentuklah Kabinet Pembangunan. Peristiwa yang terjadi pada saat kepemimpinan Insinyur Soekarno. Yang pertama ada kemerdekaan Indonesia. Awal sejarah kemerdekaan Indonesia diawali dengan kekalahan tentara Jepang pada Perang Dunia II yang disebabkan karena dibomnya dua kota pada negara Jepang oleh sekutu, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Jepang mengalah tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Dengan kekalahan Jepang, Sultan Syahrir mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Insinyur Soekarno menolak, dan pada akhirnya pada 16 Agustus 1945 dini hari, golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta pada malam harinya untuk membahas persiapan teks proklamasi Indonesia. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno kembali ke Jakarta dan berkumpul bersama golongan tua dan golongan muda di rumah Laksamana Maeda untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, pembacaan teks naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilanjutkan dengan pidato singkat Insinyur Soekarno dan dilanjutkan oleh pengibaran bendera merah putih. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dan selanjutnya ada cuplikan saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya Bandung Lautan Api. Pasukan Rapwi dipimpin Kapten Gray dan Intercoast Palang Merah Internasional menjadi awal kedatangan Inggris di kota Bandung pada 27 November 1945. Brigjen McDonald memberikan ultimatum bahwa penduduk pribumi di Bandung Utara dengan batas rel kereta api harus pindah ke selatan. Peledakan dan bumi hangus direncanakan sekitar pukul 24.00. Pembumi hangusan itu ditandai ledakan pertama pada bangunan di sudut selatan alun-alun Pembumi hangusan itu ditandai ledakan pertama pada bangunan di sudut selatan alun-alun Bandung, yaitu gedung Indische Restoran atau gedung BRI sekarang. Pada 24 Maret 1946, sejak siang hari, penduduk kota Bandung bergerak secara bergelombang meninggalkan kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, sebanyak 200.000 penduduk membakar rumah mereka dan memilih untuk mengungsi ke pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api. G30 SPKI.
Ini suatu peristiwa peralihan Orde Lama menuju Orde Baru, berlangsung pada 30 September 1965, di mana pasukan Jakabirawa melakukan penculikan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira TNI yang didalangi oleh PKI dan dipimpin oleh Kolonel Untung. Peristiwa G30 SPKI merupakan dampak polarisasi kelompok di Indonesia. Pada malam hari tanggal 30 September 1965, 6 jenderal senior dan seorang letnan diculik dan dibunuh. Selanjutnya ada pertempuran Surabaya. Tewasnya pemimpin Inggris Brigjen Malabi menjadi cikal bakal meletusnya pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Surabaya memiliki sifat perang semesta sesuai dengan hakikatnya yang memiliki unsur kerakyatan di mana perlawanan yang dilakukan terhadap invasi sekutu diwujudkan melalui keikutsertaan seluruh rakyat Surabaya sesuai dengan peran, kemampuan, profesi, dan keahliannya. Sebagai manifestasi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam membela negara. Selanjutnya, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian yang muncul setelah Belanda melakukan penyerangan terhadap Indonesia dan merupakan jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Adapun hasil dari keputusan dari Perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan de facto Indonesia, Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah yang dikuasai oleh Belanda dan sekutu akan dikembalikan. Yang kedua, berangsur-angsur dibentuk negara Indonesia. Yang ketiga, dibentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, pemerintah Belanda dan RI akan bentuk Indonesia, Belanda, NIS, dan UNI. Yang kelima, pemerintah RI mengakui akan memulihkan dan lindungi hak milik orang. Yang keenam, Belanda sepakat mengurangi jumlah perselisihan dan diselesaikan oleh Komite Arbitrase. Saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi pada era kepemimpinan Soekarno. Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Perusahaan-perusahaan besar pada saat itu merupakan peninggalan penjajah yang mayoritas merupakan milik orang asing, di mana produk berorientasi pada selanjutnya pada tanggal 24 Desember 1963, Presiden Soekarno menerbitkan penetapan Presiden nomor 12 tahun 1963 yang berisi pengintegrasian Dewan Perencanaan Nasional ke dalam Kabinet Kerja dan dibentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Materi selanjutnya yaitu tentang perjalanan karir politik Insinyur Soekarno. Yaitu ini terbagi menjadi 3 tahapan, empat tahapan. Yang pertama itu ada masa pergerakan nasional, yang kedua itu ada masa penjajahan Jepang, yang ketiga itu ada masa perang revolusi, dan yang terakhir itu ada masa kemerdekaan. Nah, pada masa yang pertama yaitu masa pergerakan nasional, Presiden Soekarno berhasil mendirikan sebuah study club yang bernama Aljemen Study Club yang terletak di Bandung. Nah, pada study club ini menjadi cikal bakal berdirinya suatu organisasi partai di Indonesia yaitu PNI. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas Presiden Soekarno ya dalam partai PNI itu tersebut. Bahwasanya karena aktivitasnya Soekarno dalam PNI itu tersebut mengakibatkan Presiden Soekarno itu ditangkap oleh Belanda lalu dipenjarakan. Kemudian pada bulan Juli 1932, Presiden Soekarno bergabung ke dalam Partai Indonesia atau disingkat dengan Partindo, yaitu merupakan pecahan dari partai PNI itu tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno itu diasingkan ke Provinsi Bengkulu hingga dibebaskan pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942. Ya, kita masuk ke dalam masa yang kedua yaitu masa penjajahan Jepang. Pada masa ini, pada awal masuknya penjajahan Jepang ke Indonesia, mereka belum mengenal siapa tokoh-tokoh Indonesia yang ternama, sehingga mereka tidak mengamankan atau menjaga tokoh-tokoh Indonesia.
yaitu yang diperlihatkan dari gerakan 3A. Nah, dengan keadaan tersebut, Jepang kemudian berpikir untuk mengamankan tokoh-tokoh Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain untuk menarik ke dalam organisasi-organisasi Jepang, sehingga membuat warga Indonesia itu tertarik pada organisasi tersebut. Yang kedua itu pada masa pidato pembukaan menjelang pembacaan teks proklamasi yang dibawakan oleh Presiden Soekarno itu sendiri, bahwa Insinyur Soekarno menyampaikan kepada warga penduduk Indonesia bahwasanya antara Jepang dan Indonesia itu melakukan kerjasama yang diyakini masa ini didirikan oleh Indonesia dan Jepang itu. Dan kemudian itu yang ketiga, Insinyur Soekarno diundang oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Hideki Tojo, yakni untuk pemberian bintang terhadap tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo ke Jepang. Dalam hal ini penduduk Jepang kemudian kaget bahwasanya 3 tokoh Indonesia ini merupakan bagian dari Kaisar Jepang sendiri. Ya, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu yang ketiga, ada masa Perang Revolusi, di mana pada masa ini Presiden Soekarno berhasil mengadakan sidang BPUPKI. Nah, pada masa Perang Revolusi ini, Insinyur Soekarno itu berhasil mengadakan sidang BPUPKI dan kemudian membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta. Dan kemudian yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada peristiwa ini yaitu peristiwa penculikan tokoh-tokoh Indonesia yang ternama, salah satunya itu Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Ya, kemudian setelah peristiwa ini, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil mengumumkan kemerdekaan yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana pada tanggal tersebut, hari tersebut merupakan bulan suci Ramadan yang diperingati sebagai Hari Nuzulul Quran. Dan kemudian itu ada peristiwa lapangan Ikada. Salah. Ini lapangan itu. Ya, kemudian itu ada peristiwa lapangan Ikada. Pada peristiwa ini Presiden Soekarno-Hatta ya, selanjutnya itu ada peristiwa lapangan Ikada. Pada peristiwa ini Insinyur Soekarno telah berhasil memecahkan peristiwa ini tanpa pertumpahan darah, yang dimana peristiwa ini terjadi pada rakyat Jakarta yang beranggotakan 200.000 orang akan menyerang pasukan Jepang yang bersenjata lengkap. Kemudian itu Presiden Soeharto juga setelah peristiwa lapangan Ikada tersebut, kemudian Presiden Soekarno juga menyelesaikan krisis yang terjadi di Surabaya yang terjadi pada tanggal setelah melakukan penyelesaian pada peristiwa lapangan Ikada, kemudian Presiden Soekarno juga menyelesaikan sebuah krisis yang terjadi pada Surabaya, yaitu peristiwa 10 November 1945 dan peristiwa Brigadir J. Kemudian pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Hal ini dilakukan karena banyaknya kontroversi yang terjadi di daerah Jakarta. Nah, kemudian ada peristiwa Madiun 1948 serta saat agresi militer Belanda yang kedua yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda. Selanjutnya kita memasuki tahapan yang terakhir, yaitu ada masa kemerdekaan, di mana pada masa ini Presiden Soekarno itu diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat secara sah, dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua itu ada mitos Dewi Tunggal, yang dimana mitos ini cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan, yakni Perdana Menteri. Terus Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan yang dimana terkenal di dunia internasional. Yang terakhir itu ada Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara dalam tujuan untuk menjadikan negara Indonesia itu lebih terkenal.
Kelebihan Insinyur Soekarno selama menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai berikut: mengambil alih perusahaan-perusahaan asing termasuk Belanda, melakukan kebijakan ekonomi yaitu mereformasi moneter melalui devaluasi mata uang yang masih golden dan pemotongan mata uang sebesar 50% atas semua mata uang yang berada pada kabinet Nazi, menentang kapitalisme. Gaya kepemimpinan yang diterapkan Insinyur Soekarno bertujuan untuk ideologi sebagai dasar negara dan partai, sehingga menjadikan beliau orang yang sangat konsisten dan fanatik. Dapat terlihat di akhir kepemimpinannya yang mendapatkan kesempatan menjadi panutan dan inspirator menggerakkan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta menggerakkan melepaskan ketergantungan dari negara-negara Barat nasional dan kekurangan Insinyur Soekarno selama menjadi Presiden Indonesia sebagai berikut: ketidakstabilan politik dalam negeri sehingga terjadilah pemberontakan di sejumlah wilayah yang mengakibatkan perekonomian menurun. Kondisi perekonomian Indonesia di Orde Lama mengalami stagnasi selama 1 tahun di akhir Orde Lama. Perekonomian hancur dengan hiperinflasi mencapai 650%. Sistem perekonomian yang seharusnya berdasarkan Pancasila tetapi lebih berideologi komunis.